Saya pribadi sebenarnya sudah tidak ada dalam paradigma mengkotak-kotakan musik ini musik rohani, musik sekuler. Yang pertama buat saya yang paling penting adalah kita penyanyinya rohani apa enggak, gitu kan satu. Ya, kalau hidupnya penyanyi rohani tapi hidupnya enggak rohani ya percuma. Melayani udah terlalu lama melayani sampai kita ini lupa yang kita layani siapa. Akhirnya tanpa kita sadari, saya sadari waktu itu ya, saya melayani semuanya. Justru kecuali saya melayani Tuhan. Saya melayani jadwal saya melayani fans saya melayani lagu-lagu, saya melayani karir pelayanan. Semuanya kecuali Tuhan. Kan dikatakan pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Karena, ada kata karena, berarti kita bisa kuat itu karena apa? Karena Allah setia. Jadi Puji Tuhan, hari ini ada bersama dengan kami, yaitu seorang artis rohani, yaitu ada Kak Bobby, dan juga ada seorang artis rohani juga, ada Kak Fandi juga, dan bersama dengan kita juga ada Bapak Pendeta Andre Taufik. Nah, puji Tuhan, hari ini kita mau bahas tentang pelayanan maupun juga karir, lebih kurang seperti begitu. Nah, ini mau tanya dulu nih kepada Kak Bobby. Kak Bobby sudah berapa lama nih Kak masuk di dalam dunia pelayanan, terutama menyanyi, dunia rohani ini? Saya pertama kali menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan lewat musik itu tahun 97 ya. Tapi dari kecil memang saya sudah dipaksa untuk nyanyi di gereja ya, karena saya memang dari kecil suka nyanyi. Jadi dari kecil mama saya selalu push saya untuk nyanyi di gereja dari saya kelas 2 SD ya. Tapi kan kemudian kita belum masih kecil, kita nggak ngerti apa itu panggilan dan sebagainya. Tapi saya benar-benar mengalami yang namanya panggilan itu tahun 97. Jadi kira-kira 25 tahun. 25 tahun yang lalu. Ya, puji Tuhan. Kalau Kak Fandi sendiri? Kalau saya memang dari kecil sebenarnya memang aktifnya di gereja ya. Saya mengenal musik, mengenal nyanyi itu ya dari gereja. Dari ya SD kali ya. SD umur sekitar 8-9 tahun gitu kan. Cuman saya dari dulu tuh orangnya memang prinsipnya nggak pernah ngoyo gitu. Maksudnya nggak pernah ya mungkin kalau teman-teman nyanyi ikut festival nyanyi saya nggak sih gitu. Memang karena dulu memang juga orangnya saya nggak pede ya, orangnya minder gitu. Cuman waktu saya kuliah di Surabaya 2007 ya Tuhan kasih kesempatan saya untuk ikut Indonesian Idol kan. Di situ titik baliknya lah. Baru saya mulai akhirnya oh ya ini memang panggilan Tuhan lah ya. Ya mungkin dengan cara yang berbeda dengan Bobby gitu. Tapi semua orang punya panggilan, punya caranya masing-masing gitu. Ya dengan itu akhirnya memutuskan untuk tetap tapi ya memang awalnya di bidang sekuler dulu kan. Cuman memang kembali lagi saya kalau ditanya orang pengen jadi penyanyi rohani atau penyanyi sekuler, saya nggak bisa milih gitu. Karena memang saya tuh mengikuti apa yang Tuhan mau aja gitu. Maksudnya kalau memang dikasih kesempatan di bidang rohani, kita kerjakan dengan maksimal. Ada di sekuler, kita tetap kerjakan dengan maksimal juga gitu. Gitu sih. Puji Tuhan. Jadi saya tertarik dengan salah satu kata ya, atau satu kata tentang panggilan hidup nih. Nah nanti ini bisa nggak kalau dari Pak Andre sendiri? Sebenarnya begini, kalau kita melihat kesaksian dari Pak Bobby dan Pak Fandi ini kan memang mereka sampai hari pun dipanggil Tuhan. Dan itu udah berbeda dengan kita berdua juga, Chris. Kita juga dipanggil Tuhan, cuman talentanya masing-masing, kira-kira begitu. Tapi saya percaya begini, setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan, saya tujuannya beda-beda. Ada yang menjadi penyanyi, menjadi pendeta, seorang. Tapi semuanya itu adalah panggilan Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan hari ini, karena namanya panggilan Tuhan, kita mesti kembalikan ke Tuhan. Kan dipanggil Tuhan. Artinya suara kita kembalikan kayak teman-teman kita ini kan luar biasa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita menyaksikan kebaikan Tuhan di mimbar. Anda juga sebagai host menyaksikan kebaikan Tuhan. Nah itulah panggilan Tuhan. Beda-beda tapi semua kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita kembali lagi ke dalam karir ya. Kalau dalam Kak Bobby dan Kak Fandi sendiri kan menyanyi nih. Pernah nggak sih dapat tawaran untuk masuk di bidang, kalau mungkin Kak Bobby kan terkenal menciptakan lagu-lagu rohani juga gitu kan. Pernah nggak sih dapat tawaran gitu untuk nyanyi sekuler gitu, misalnya masuk band di mana gitu? Saya pribadi sebenarnya
sudah tidak ada dalam paradigma mengkotak-kotakan musik ini, musik rohani, musik sekuler. Yang pertama buat saya yang paling penting adalah kita penyanyinya rohani apa enggak, gitu kan satu. Ya, kalau hidupnya penyanyi rohani tapi hidupnya enggak rohani ya percuma. Tapi saya sendiri tahu bahwa saya punya panggilan spesifik khusus bahwa saya harus melakukan ini, gitu, pelayanan, melayani gereja-gereja Tuhan lewat musik pujian. Tapi kalau ditanya apakah apakah ada tawaran, apa pernah mengerjakan sesuatu di luar gereja? Banyak. Saya bikin lagu untuk soundtrack film, saya bikin lagu untuk iklan, ya, ada banyak. Tapi saya tidak menempatkan diri saya untuk apa ya istilahnya? Mengkotak-kotakan gitu ya? Mengkotak-kotakan itu. Saya tahu, kalau ditanya tiba-tiba, kamu tahu nggak panggilan kamu apa? Tahu. Saya main musik, melayani Tuhan. Ini pekerjaan saya aja gitu. Ya, yang paling penting sekali lagi hidup saya nggak nyimpang. Ini it's just job ya, ini kerja. Sama kayak orang kerja kita kan sama. Saya juga bekerja. Kalau kita ditanya bekerja apa Tuhan, ya kita tidak bisa jawab kan begitu. Kita tentunya semua kembali kepada Tuhan. Lah di dalamnya ada pekerjaan, ada keluarga, ada karir, ada talenta. Nah, itu yang menarik. Tapi saya ingat Pak Bobi nih, Chris. Pak Bobi ini waktu saya remaja ini, waduh, luar biasa. Kalau nggak salah dulu di One Way ya, Bobi ya. Dulu sering salah satu pendengarnya juga. Waduh, saya itu sangat seneng. Saya masih remaja sekarang ini. Nah, lagunya luar biasa. Contohnya gini, ada yang satu lagu kan, bagaimana dengan mereka. Itu terngiang-ngiang terus sampai hari ini. Jadi dulu memang sering konser di kota saya, jadi saya satu penggemar lah dari One Way lah. Kalau Pak Madi gimana Pak Madi? Sama lah, kita juga dulu penggemar juga. Banyak lagu-lagu Bobi yang jadi berkat lah. Ya, Kami Perlu Kau Tuhan, itu lagu yang sampai memutih rambutku itu ya juga salah satunya. Banyak lagunya jadi berkat. Ya, puji Tuhan. Tapi yang terakhir ini, yang terakhir karangan dari Kak Bobi ini ada dalam satu album Kristen Katanya, betul ya? Iya, betul. Itu satu albumnya Kak Bobi juga ya. Nah, waktu saya dengerin itu kayak biasanya kan orang karangan lagu itu kan lebih ke arah kayak menyembah Tuhan, betul-betul kayak ekspresi hati lah. Tapi yang Kak Bobi berikan ini kayaknya bener-bener yang terjadi saat-saat ini. Jadi kayak yang jadi di gereja dan lain sebagainya. Boleh diceritain dikit Kak, itu backgroundnya kayak gimana? Sebenarnya jadi orang Kristen jangan cuma bicara, ngalor ngidul cerita, nggak ada buktinya. Suka dengar khotbah keren Bapak Pendeta, tapi pulang gereja lupa semuanya. Tersinggung sedikit aja langsung marah gila, kecewa sekali aja langsung putus asa. Semuanya sama-sama. Kristen katanya lihat kiri, lain katanya lihat kanan. Kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Sekali lagi, Kristen katanya, come on. Kristen katanya, lain katanya. Jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Yeay! Orang Kristen harusnya selalu buka mata, jangan cuma pikirin cuan-cuan aja. Lihat di luar sana jiwa yang binasa, karena kita semua gak ada fungsinya. Ada yang sibuk rebutan menjadi gembala, ada gereja asik hitung rugi laba. Semuanya sama-sama yuk. Kristen katanya, lain katanya. Kalau cuma bicara tak akan ada dampaknya. Kristen katanya yuk, lebih keras lagi sama-sama. Lain katanya, come on. Lain katanya.
Jangan cuma wacana, harus ada buah. Tepuk tangan sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Meriang sedikit aja, panggil Pak Pendeta, diajar memberi susahnya luar biasa. Di sini nggak ada, Tangerang banyak ya. Kristen katanya, lain katanya. Kalau cuma bicara, gak akan ada dampaknya. Kristen katanya lebih keras lagi, mon. Kristen katanya, lain katanya. Jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Dengar ya, dari jemaat biasa sampai yang STH, MTH boleh semua. Semua punya tugas dan mandat yang sama, menjadi saksi yang nyata bagi seluruh dunia sampai semua orang menjadi muridnya. Amin. Lagu-lagu itu awalnya tidak saya tunjukkan buat orang-orang. Itu lagu yang saya tulis karena saya mengalami encounter lagi dengan Tuhan. Jadi kita itu seringkali begini, melayani udah terlalu lama melayani, sampai kita ini lupa yang kita layani siapa. Akhirnya tanpa kita sadari, saya sadari waktu itu ya, saya melayani semuanya, justru kecuali saya melayani Tuhan. Saya melayani jadwal saya melayani fans saya melayani lagu-lagu, saya melayani karir pelayanan. Semuanya kecuali Tuhan. Jadi saya ngerasa justru makin saya pelayanan bukan makin recharge, makin saya pelayanan saya makin dry. Nah itu kemudian saya mulai refleksi lagi, dan Tuhan banyak bicara lewat banyak permasalahan, lewat banyak hal Tuhan izinkan terjadi, sampai akhirnya keluarlah lagu-lagu itu. Jadi awalnya ditanya lagu itu buat saya. Tapi pas aku nyanyi di depan teman-temanku, aku nyanyi gitu, mereka bilang, ini lagu kok gua banget ya. Gitu, kok jadi ini gitu. Istri saya aja waktu pertama kali dengar lagu-lagu itu, dia bilang, kamu yakin nih mau nyanyi lagu-lagu begini nih? Nanti kamu dimusuhin orang loh gitu. Tapi ya sekali lagi tiba-tiba ada hamba Tuhan yang datang kemudian meneguhkan, nggak apa-apa Bu, ini suara kenabian, jadi harus disampaikan. Kadang-kadang gereja memang perlu dikasih makanan yang seperti ini, gitu. Kira-kira begitulah awal. Oh wow, keren ya. Soalnya lagunya memang berbeda dan ini sering diputar-putar juga di radio. Jadi kayak malah yang terjadi dengan kondisi yang saat ini. Dan memang itu dibuat ketika ada pengalaman pribadi, betul ya? Okay. Kita kalau nulis lagu pasti akan ini pada pengalaman kita ya, pasti ya. Fendi juga seorang penulis lagu, jadi itu akan lebih powerful karena pengalaman berbicara kan. Benar. Gitu. Kalau Kak Fandi sendiri pernah nggak sih ada satu lagu atau pengalaman pribadi begitu yang serupa misalnya? Oh saya ada, saya bisa jawab dia sebenarnya. Dia tuh booming dengan satu lagu yang hanya ref saja. Coba gimana itu? Oh itu seru tuh saudara. Oh kalau lagu itu, jadi sebenarnya bukan lagu ciptaan saya. Kalau lagu itu memang salah satu pendeta besar lah ya yang bikin lagu itu, dan direkamnya baru tahun 2022 ini. Aku masih punya Tuhan dulu. Jadi itu lagu saya pertama kali diajak masuk studio, saya belum tahu mau nyanyi lagu apa kan. Diputerin lagu itu, saya juga sebenarnya cukup kaget. Ini lagu kok nggak ada verse-nya. Saya tungguin verse-nya, kok nggak ada ya. Balik lagi ke ref lagi, nggak ada. Oh cuman begini doang ya, itu. Akhirnya, tapi ya dengan lagu yang sederhana itu, lirik yang sederhana, tidak membatasi kuasa Tuhan sih gitu. Amen. Dengan lagu yang simple sederhana itu ternyata bisa ngena ke hati banyak pendengarnya gitu ya. Banyak yang diberkati. Jadi makanya kita nggak pernah tahu lah yang apa namanya. Kadang-kadang kita bikin lagu seribet apa, sebagus mungkin apa, ternyata juga biasa aja.
Itu kan pengalaman kita tuh. Tadi pagi mungkin Pak Bobi bisa sampaikan khotbah tadi pagi itu. Kesaksiannya waktu lagu itu dicetak sebelum pandemi, lagunya berapa ratus ribu keping. Setelah pandemi ternyata, nah itu kan. Tadi pagi saya ingat itu khotbahnya Pak Bobi. Gimana Pak? Coba Pak, disaksikan Pak. Yang tadi pagi. Iya, maksudnya gimana ya? Ya lagu-lagu itu kan apa ya, sesuatu yang dari dalam sekali kan. Jadi waktu kita nulis lagu itu tuh memang sedang menyampaikan isi hati kita keluar. Kalau saya mengajar tentang songwriting, saya kan bikin online kelas juga songwriting. Terus ikut ya? Itu salah satunya adalah bagaimana kita menarik emosi ke dalam lirik atau membayangkan emosi apa yang akan kita bangun dari sebuah lirik atau sebuah pokok pemikiran gitu. Jadi kita langsung ngerti nih, misalkan kita ngomong tentang menang gitu ya. Ini menang nih emosinya mau dibawa kemana nih? Karena menang tuh ada yang teriak-teriak, ada yang nangis-nangis. Itu kan dua kemenangan yang berbeda. Bentuknya beda tapi sama, menang. Gitu. Nah itu misalkan. Nah memang di masa-masa pandemi kan, ya saya jujur di masa pandemi itu mulai banyak sekali lagu yang tiba-tiba muncul gitu. Karena tekanan mungkin ya, tekanan begitu berat, segala macam kanan kiri. Waduh, apalagi musisi ya. Musisi yang dulunya sebelum pandemi itu musisi-musisi itu kalau posting sesuatu itu nyanyi di sini kota ini, posting ini. Begitu pandemi postingannya rendang. Bukan jual alat ini, jual alat ini. Kalau enggak ya itu rendang opor jualan jualan online. Iya. Nah, ya jadi memang ya seperti itulah, Bro. Jadi secara sebelum pandemi itu memang pas pandemi itu memang banyak banget lagu-lagu yang Tuhan taruh di hati saya sih. Banyak sekali. Sampai hari ini saya puji Tuhan ya, sampai hari ini saya masih nulis lagu. Saya setiap bulan itu minimal saya bikin, minimal ya 1 bulan saya bikin 4 lagu 1 bulan. Selama 1 bulan. Karena saya punya konten yang harus diisi lagu baru setiap bulan. Gitu. Dan mungkin karena juga karena kita kan udah latihan terus ya dalam melakukan, jadi kita terbiasa. Jadi makanya saya tadi bilang apa yang nongol di hati saya itu bisa jadi lagu. Saya suka dari Bobi ini, dia bikin lirik ya. Dia bikin lirik lagunya tuh, kalau buat saya sih selalu istimewa, hidup gitu. Yang dari Bobi ya, kelebihan dari Bobi ini salah satunya ya liriknya. Tajam, liriknya tajam, liriknya dalam gitu. Intim gitu. Amin. Jadi itu yang salah satu kelebihan yang aku lihat dari Bobi ya. Belajar makanya dari kakak ini. Ya saya juga masih belajar. Saya lihat hari-hari ini ada banyak pencipta lagu yang bagus-bagus juga. Amin. Kemarin waktu saya bikin kelas juga, teman-teman juga, wow, saya agak surprise juga, mereka juga ternyata lagunya juga bagus-bagus. Betul. Boleh share sih, kalau tentang tipsnya gimana sih Kak? Kayak soalnya kan kalau misal kita nih sebagai pencipta lagu atau mungkin Pak Andre juga sebagai pendeta, itu kan kita kan memberikan sesuatu untuk orang. Kalau penyanyi mungkin dalam bentuk nyanyian, tapi kalau pendeta dalam bentuk khotbah-khotbah yang diberikan. Tapi kan kalau seorang entah penyanyi, entah dia pendeta atau profesinya apapun, tapi kalau dia nggak dekat dengan Tuhan, otomatis kan yang di-sharingkan kan bisa saja meleset gitu kan, bukan sesuai dengan yang Tuhan mau, malah tanda kutip bisa malah ekstrim menyesatkan. Nah bisa nggak di-sharingkan Kak Bobi kayak tips-tipsnya gimana sih untuk jaga kerohanian itu tetap supaya stabil, supaya itu kan kuncinya. Kalau seorang orang bisa deh main musik yang bagus, ciptain yang bagus, tapi kalau nggak ada isi kayak bener-bener sesuatu dari Tuhan kan nggak powerful gitu, lebih kurang. Tadi pagi di Dafam ya, saya sampaikan tentang kesendirian. Apa murid-murid Yesus itu disuruh sendiri naik kapal sama Tuhan, tapi Tuhan nggak pernah ninggalin. Akhirnya Tuhan datang. Nah saya share tentang 2 hal. Ada 2 fokus. Ya, di antara semua banyak itu yang nangkep cuma 1, namanya Petrus. Di antara semua murid. Dan dia punya 2 fokus yang bagus. Yang pertama, dia fokus pada suara Tuhan. Fokus kepada apa kata Tuhan. Tuhan bilang ini aku, nggak usah takut. Ya.
Yang kedua, dia fokus kepada mendekat kepada Tuhan, kepada relationship. Makanya waktu Tuhan bilang, sini datang aja, datanglah gitu kata Tuhan. Jadi salah satu fokus kita adalah fokus kepada firman dan fokus kepada relationship. Kekristenan kan bukan religion, it's a relationship. Ya, bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan ini, kita mesti tahu bahwa ini adalah harus mengarah kepada hubungan kita dengan Tuhan. Gitu. Disebabkan oleh kita terhubung terus dengan Tuhan. Saya ngerasa bisa seperti ini karena ya terhubung dengan Tuhan. Gitu. Kita nggak punya kemampuan untuk penetrasi yang tajam. Kalau kita nggak terhubung sama Tuhan, ya kita nggak punya sumber soalnya. Tadi benar kata kamu, kalau kita nggak terkonek dengan sumber, ya kita nggak bisa. Kan Aba, Bapa itu kan sumber. Jadi kita nggak bisa. Salah satunya mau nggak mau kita mesti perbaharui pikiran terus dengan firman dan terus membangun keintiman dengan Tuhan. Itu aja sih. Ya betul sih memang. Kalau orang kerja itu kan ada yang bisa kelihatan ya. Kerjanya itu biasa-biasa atau dia benar-benar kerja dari hati. Nah mungkin yang dari Tuhan itu sendiri yang benar-benar membuat lagu atau karangan itu bisa benar-benar punya arti buat setiap orang, bahkan menyentuh hidup orang-orang. Itu yang terjadi di masa-masa saya sebelum menulis lagu Kristen Katanya. Saya melakukan banyak hal, tapi aku makin lama bukan makin energized. Ternyata ya itu, aku nggak terkonek. Aku tidak menyadari bahwa saya disconnect tapi nggak sadar. Gitu. Yes, aktivitas tetap jalan, pelayanan tetap jalan, mungkin pelayanan bertambah, tapi hubungan itu yang semakin berkurang. Makanya kita jangan bikin ukuran-ukuran dengan apa yang kita lihat dengan mata sebenarnya. Betul, karena saya dulu ngukur kalau pelayanannya makin gini, kayaknya pasti hebat ini. Ternyata enggak juga. Ya, ternyata enggak juga. Kalau menurut Pak Pendeta Andre gimana, Pak? Jadi begini, menurut saya ya, apapun itu, kita hari ini bisa ada, Pak Bobi masih bisa eksis 25 tahun, Pak Fandi bisa eksis. Ini saya sharingkan minggu lalu sebenarnya. Itu bicara adalah kesetiaan Tuhan. Allah yang setia karena Dia setia. Kan dikatakan pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Karena, ada kata karena. Berarti kita bisa kuat itu karena apa? Karena Allah setia. Jadi hari ini apapun kita punya pekerjaan, apapun profesi kita, apapun kehidupan kita, engkau bisa kuat cuma satu, karena kesetiaan Allah. Dia menolong, membimbing, menghibur kita, menolong kita, meneguhkan kita, memberikan kita hikmat, memberikan kita pengertian. Nah ini loh. Itu karena Allah setia. Makanya kita perlu menjaga, kata Pak Bobi itu, relationship sama Tuhan. Ya, itu dibangun doa, kita membangun misbah keluarga. Saya biasakan keluarga saya, Pak, kalau tiap malam pagi itu doa bareng. Anak saya masih kecil, masih bayi, saya biasakan, ayo lipat tangan gitu. Saya biasakan dari muda, karena itu penting fondasi keluarga. Nah, saya kira itu. Puji Tuhan. Dan yang terakhir nih, dalam melayani, dalam berkarir, ada nggak sih mungkin satu lagu atau satu karya yang benar-betul dihasilkan tuh karena benar-benar ada pengalaman yang benar-benar sampai hari ini membekas, baik itu di Kak Bobi maupun di Kak Fandi. Saya dulu aja ya, Bobi nanti panjang soalnya. Banyak lagunya. Aku habis ini pendek. Kalau saya ada satu lagu yang saya bikin itu untuk best church ya. Ku percaya kuasamu. Itu lagu di mana saya itu sempat tanda kutip ngiri sama beberapa orang yang ngalamin mujizat Tuhan gitu. Ngalamin, kok orang ini ditolong ya, diberkati Tuhan, kok orang ini keluar dari masalahnya, kok saya belum ya gitu. Saya ngiri. Dalam arti itu ngiri yang positif ya, bukan ngiri yang dalam arti wah ngiri dalam arti dengki apa segala, enggak. Tapi saya ngerasa bahwa saya juga anak Tuhan loh. Saya juga berhak untuk mengalami mujizat Tuhan gitu. Maka saya tulis lagu itu sampai aku melihat bahwa mujizat itu nyata dalam hidupku. Percaya kuasamu, belajar tetap walaupun hari ini mungkin belum ngalamin mujizat, ngalamin pertolongan, tapi suatu hari kok pasti ngalamin mujizat itu gitu. Kalau orang lain bisa ngalamin, saya pun juga ngalamin, setiap orang yang dengerin lagu itu juga berhak untuk menerima mujizat dan pertolongan Tuhan gitu. Makanya tertulislah lagu itu lah. Wow, keren. Kalau Kak Bobi? Ada satu lagu yang saya tulis tahun ini. Judulnya adalah Semua Tentang Yesus.
Ini lagu yang kayak apa ya? Jadi ya selalu terus mengingatkan saya selalu berusaha mengingatkan saya bahwa semua yang saya lakukan, semua yang saya bangun, semua yang saya korbankan, semuanya itu bukan tentang saya, tapi tentang Kristus, gitu. Ya lagu ini lagu yang benar-benar kayak membuat saya belajar lagi dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu, benangnya merahnya itu adalah Kristus, gitu. Dan itu mengingatkan semua orang ini semua tentang Yesus, bukan tentang kamu, Bob. Kamu boleh punya album, boleh punya, but it's not about you, it's about Jesus. Bagus lagunya. Ya, jadi itu yang apa ya, yang paling berkesan banget. Waktu saya nyanyi lagu itu saya bilang ini Tuhan, ini cuman ini aja dah, udah. Saya sampai saya tuh gini, saya tuh nggak punya ambisi untuk, nggak pengen punya ambisi untuk jadi ikon penyembahan apa segala macam. Karena buat saya pada akhirnya saya menyadari nggak ada gunanya. Toh pada akhirnya bukan tentang saya, ini semua tentang Yesus. Saya rasa besok hari ini seperti itu saudara-saudara. Jadi kalau saya boleh garis merah ya, benang merahnya untuk hari ini. Pertama, panggilan hidup kita, apapun panggilan hidup kita, baik itu penyanyi, mungkin seorang pendeta, mungkin atau seorang host juga, atau apapun panggilan saudara, pastikan ada relationship bersama dengan Tuhan. Yes. Karena itu kuncinya, itu dasarnya. Benar ya Bapak-bapak ya? Betul. Nah, jadi lewat semua itu sehingga setiap karya kita yang kita hasilkan itu semuanya datang dari Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya. Amin. Sampai ketemu di besok-besok berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bless.